Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ولاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Insyaallah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iskariman aw mutsyahidan, hidup mulia, mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah, khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat kepada kita yang hadir, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Dan seindah-indahnya ketakwaan, sebaik-baiknya jalan di atas takwa kepada Allah, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina, adalah ditolong oleh kekayaan. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban ayah mendidik anak-anaknya merupakan pembahasan kita kali ini. Mengapa disebut ayah, bukan hanya kalimat umum orang tua? Banyak orang kalau diajak membicarakan mendidik anak, maka kemudian yang teringat oleh dia bagaimana mestinya istri dia mendidik anak-anaknya. Karena banyak hari ini kaum bapa menilai seolah-olah dia berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istrinya berkewajiban mendidik anak-anaknya. Saudaraku, pertama, rata-rata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengawali tentang pendidikan, tentang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, selalu diawali dengan nama ayah. Contoh, wa idz qala Ibrahim, wa idz qala Yaqub, wa idz qala Luqman, wa idz qala Imran. Selalu diawali nama laki-laki, nama ayah, bukan nama ibu si anak. Walaupun ketika mendidik bukan hanya sebatas ayah yang mendidik, ibu pun mendidik, tetapi tetap kalimat mendidik diawali nama ayah. Begitulah besarnya peranan ayah. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi, dalam sebuah hadis, au yunassiranihi, dalam hadis yang lain wa yunassiranihi au yumajjisanihi atau wa yumajjisanihi. Ayah ibunya lah yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Nabi menggunakan kalimat untuk orang tua dengan kata fa'abawahu. Fa'abawahu artinya ayah dan ibu, tapi dasar kata fa'abawahu adalah abun, ayah, abi, bapak. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga,
Dalam hasil penelitian, seorang ibu adalah guru terhebat dalam mendidikkan kognitif kepada anak-anaknya. Tapi ayah adalah guru terhebat dalam mendidikkan iman kepada anak-anaknya, mendidikkan Islam, mendidikkan akidah, mendidikkan tauhid, mendidikkan adab, mendidikkan moral, mendidikkan akhlakul karimah, mendidikkan kedisiplinan, kebersamaan, kejujuran. Ayahlah yang paling hebat mendidiknya. Tapi sayang, banyak hari ini ayah yang melepaskan pendidikan anak hanya kepada istrinya sahaja. Yang keempat, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada yang beralasan al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Betulkah? Betul. Tapi ibu itu sekolah pertama, bukan sekolah pertengahan, bukan sekolah di penghujungnya. Artinya ibulah yang mengawali, proses selanjutnya tergantung ayah, sampai ke penghujung tergantung ayah. Maka kalau anak kita cerdas secara pembelajaran kognitif, pujilah ibunya. Tapi kalau anak bermasalah dalam hal adab, problematika kehidupan, kedisiplinan, kebersamaan, kejujuran, lain sebagainya, anak tak bisa tegak pada kakinya sendiri, maka yang paling pantas disalahkan adalah ayahnya. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, contohnya pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, jagalah keluargamu, naro, dari api neraka. Kalau kita buka kitab, apa makna ku anfusakum? Paling tidak ada 3, dan ketiga-tiganya itu menyangkut kewajiban ayah. Pertama, makna ku anfusakum itu adalah anlimu, ajarkan kepada anak-anakmu, didikkan mereka. Yang paling hebat mendidikkan anak ini ayah. Yang kedua adalah addibu, contohkan kepada mereka. Mestinya yang mencontohkan itu adalah ayah. Yang ketiga adalah ausu, wasiatkan kepada mereka. Kalau kita buka surah Luqman, wasiat Luqman pertama kepada anak-anaknya, belum dia mengajarkan tentang berbakti, belum dia mengajarkan tentang solat, belum dia mengajarkan tentang adab. Yang pertama kali yang dia wasiatkan adalah la tusyrik billah, jangan engkau serikatkan Allah dengan suatu apapun. Artinya apa? Ketika anak itu masih kecil-kecil, yang pertama kali diajarkan oleh Luqman adalah tauhid. Senantiasa meluruskan hati, wajah, akal, fikiran dan perbuatan, meyakini sepenuh jiwa bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Siapa yang bisa menanamkan macam itu? Ayah. Makanya kalau ayah itu berkata, nak, mataku boleh 2, tapi mata Allah sangatlah luas menatap. Telingaku 2, dia terbatas mendengar, tapi telinganya Allah akan mendengar selama-lamanya. Hidupku sebentar, ada yang hidup selama-lamanya, itulah Allah. Jika engkau takut, nak, jangan pernah takut kepada makhluk, jangan pernah takut kepada aku, takutlah kepada Allah. Jika engkau takut dengan pengawasan, jangan takut dengan pengawasanku, tapi takutlah dengan pengawasan Allah. Siapa yang bisa mengajarkan kalimat itu berulang-ulang? Mestinya seorang ayah. Maka ketika seorang ayah melepas pendidikan ini hanya kepada ibu si anak, maka siap-siaplah anak ini cerdas kognitif, pandai sekolahnya, tapi hilang nilai-nilai adab dan segala akhlakul karimahnya. Penutup saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu penyebab laki-laki paling banyak masuk neraka adalah para ayah yang durhaka kepada anaknya. Biasanya anak yang durhaka kepada ayahnya, tapi tak sedikit pula ayah yang durhaka kepada anak-anaknya. Dia lupa memberikan nama yang baik, dia lupa mencarikan ibu yang baik, dia lupa mendidik yang baik, dia lupa mengajarkan adab yang baik, dan yang terakhir, dia lupa meletakkan anaknya di posisi yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.